Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-596, dengan judul Pilihan yang Sulit, langsung ke dalam alurnya. Sup obat berceceran di tanah. Potongan mangkuk ada di mana-mana. Itu berantakan. Wajah Qin Yining kehilangan warna. Metode penyelamatan nyawa ini membuat hatinya bergetar. Mereka harus menggunakan tulang putra kedua mereka untuk menyelamatkan putra sulung mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Ziling juga tercengang. Dia perlahan menenangkan hatinya dan kemudian bertanya, "Dokter yang hebat, apakah ada metode lain selain ini?" Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengkhususkan diri dalam seni penyembuhan, memahami simbol yang mendalam dan metode rahasia, dia masih tidak bisa menyembuhkan luka si Hao. Kalau begitu bukankah itu akan membawa masalah besar bagi anak satunya? Qin Yining bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong tidak mengatakan apapun. Mungkin hanya ada satu cara untuk menyembuhkan si Hao, dan itu adalah dengan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuhnya. Dokter yang hebat, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Si Ziling mengerutkan kening. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Apa yang disebut dukungan gambar dari tulang abadi jelas merupakan transplantasi. Resiko yang terlibat dalam melakukan ini terlalu besar. Untuk putra kedua mereka, itu sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, bahkan bisa jadi bahaya yang fatal. Keterampilan yang tua ini sudah buruk. Itu hanya pikiran acak, Zhang Zong berkata. Hal-hal ini juga sulit untuk dia bicarakan, karena efeknya terlalu menakutkan. Itu mempengaruhi masa depan dua pemuda. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa hidup begitu kejam? Haoer, teriak Qin Yining, merasa sangat emosional saat dia memeluk putra tertua di tempat tidur. Keadaan si Hao sangat buruk. Dari waktu ke waktu, dia berpikiran jernih, dan di lain waktu, dia akan pingsan. Ada banyak simbol noda perunggu di tubuhnya yang membuatnya sangat sakit dan melahap kekuatan hidupnya. Saat ini, spiritualnya akan terpisah dari dunia luar lagi, tenggelam ke dalam keadaan tidak sadar. Jika tulang asli primordial di dalam tubuh Kaisar Batu tidak rusak, maka dia mungkin sembuh sendiri. Sayangnya, itu telah rusak parah. Zhang Zong berkata, masalah terbesar dengan tubuh si Hao adalah bahwa ada jenis simbol tambahan di tubuhnya yang sangat kuat. Itu sudah dikombinasikan dengan daging dan tulangnya. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Zhang Zhang dan dokter lainnya bukanlah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Si Ziling dan istrinya juga memahami hal ini. Tak seorang pun di alam bawah bisa menyingkirkan simbol-simbol hukum kodrat itu. Kutukan ini berasal dari jenis teks tulang tabu. Tulang di tubuh Kaisar Batu dipecah menjadi ratusan hingga ribuan keping. Sekalipun disatukan, itu masih rusak. Ada kurang dari 2/3 dari tulang asli yang tersisa. Kekuatannya menurun drastis dan sudah tidak cukup. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Ini adalah kenyataan. Tulang di tubuh si Hao telah hancur. Simbol yang dilepaskannya tidak bisa menghilangkan kutukan itu. Di alam bawah ini, bahkan tidak ada dewa, jadi kekuatan macam apa yang bisa melawan kutukan salah satu tokoh besar, Istana Abadi? Selain itu, simbol-simbol itu dengan rapat menutupi setiap inci daging dan tulang si Hao. Siapa yang berani mencoba dan memperbaikinya? Setelah meledak, tubuh si Hao mungkin ikut hancur bersamanya. Mungkin tulang abadi itu adalah satu-satunya cara. Jika itu ditanamkan ke dalam tubuh si Hao, memungkinkannya untuk bergabung dengannya, bahkan jika itu menunjukkan kekuatannya, itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Itu bisa menghancurkan jejak kutukan. Terlalu kejam, pikiran Qin Yining gemetar. Mencungkil tulang putra keduanya untuk menyelamatkan si Hao, ini adalah risiko besar bagi kedua anaknya.
Saat itu juga, dia merasakan penderitaan yang tak tertandingi. Mengapa bencana harus menimpa mereka seperti ini? Si Ziling menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dokter yang hebat, tolong beritahu saya seberapa besar peluang suksesnya. Seberapa besar risikonya? Petik 2. Jika tulang abadi ditanamkan ke dalam tubuh Kaisar Batu, ada 60 hingga 70 kemungkinan berhasil. Itu bisa membuatnya bangkit kembali, dan di masa depan, bakatnya akan tiada taraf, prestasinya luar biasa. Zhang Zong memberikan jawaban yang serius. Hanya 60 hingga 70% peluang sukses. Si Ziling mengerutkan kening. Hatinya naik dan turun, merasa sulit untuk tenang. 60 hingga 70% peluangnya sudah cukup tinggi, kata Zhang Zong. Tidak baik baginya untuk terlalu mempengaruhi keputusan mereka, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Qin Yining menutup matanya, menenangkan dirinya. Kemudian, dia dengan hati-hati berpikir sebelum berkata, "Dokter yang hebat, saya ingin tahu seberapa besar bahayanya terhadap anak kedua." Ketika mendengar pertanyaan ini, Zhang Zong hanya bisa menghela nafas. Jika tulang ini adalah milik putra kedua Anda, maka saya akan memiliki kepastian untuk mencabutnya tanpa menyakitinya, dan kemudian meminjamnya untuk mendapatkan kekuatannya. Magang seniornya memiliki hubungan dengan Gunung Abadi. Ketika Qin Hao menanam tulang, magang senior itu telah diundang untuk melakukan perlindungan. Dia sudah belajar dari murid seniornya bahwa tulang ini berasal dari alam yang lebih tinggi dan sudah lama tidak ditanamkan ke dalam tubuh Qin Hao. Melakukan operasi lagi seperti ini agak berbahaya. Zhang Zong berpikir dengan hati-hati. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, menjelaskan bahwa jika mereka mencoba menyelamatkan si Hao dalam situasi seperti ini, mungkin benar-benar ada bahaya bagi kehidupan Qin Hao. 30% kematian, 70% sehat. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Tingkat keberhasilannya pun sudah terbilang cukup tinggi. Hal utama adalah Qin Hao sudah dewasa. Energi vitalnya cukup, dan bersama dengan bakat alaminya yang menakjubkan, itulah mengapa ada sejumlah kepastian. Namun, itu tetap berbahaya. Ini membuat si Ziling dan istrinya mengerutkan kening. Mereka tidak bisa tenang. Ayah, ibu, aku tidak membutuhkan jenis penyelamatan ini. Si Hao menjadi berpikiran jernih lagi. Ketika dia mendengar diskusi mereka, dia sangat terguncang. Dengan sifatnya, bagaimana dia bisa membuat orang lain bertindak sejauh ini untuk menyelamatkannya? Ini tidak adil untuk Qin Hao. Dia tidak menginginkan ini. Bahkan jika mereka mencoba membujuknya sebaliknya, dia tetap tidak akan setuju. Dia lebih baik mati. Qin Yining menangis. Dia memeluk lengannya sambil meneteskan air mata tanpa suara. Putra tertua yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, kembali. Mereka bahkan belum bersatu kembali untuk waktu yang lama, namun hal mengerikan seperti ini terjadi. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan putra tertua mereka? Dia sejenak bingung apa yang harus dilakukan, karena kedua putranya sama pentingnya. Segera setelah itu, si Hao pingsan lagi. Tubuhnya terlalu lemah. Dia telah memakan semua jenis obat-obatan yang berharga dan direndam dalam semua jenis cairan spiritual, tetapi semua itu hanya bisa menghentikannya untuk sementara dari kematian. Si Ziling dan Qin Yining saling memandang, bingung apa yang harus dilakukan. Mereka kemudian mengundang dokter lain untuk berdiskusi dengan mereka. Kedua individu itu merasa sangat khawatir. Mereka ingin memastikan seperti apa peluang keberhasilan sebenarnya dan apakah mereka dapat meningkatkannya lebih tinggi. Pada akhirnya, kesimpulan yang didapat para dokter itu praktis sama. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka tidak ingin melihat si Hao mati.
Mereka sudah kehilangan dia sekali sebelumnya. Mereka mencengkeramnya erat-erat, tidak ingin membiarkan hidupnya berakhir. Namun, ini sama dengan berjudi dengan nyawa putra kedua mereka, yang sama sekali tidak adil bagi Qin Hao. Tidak hanya dia harus kehilangan kekuatan tulang abadi, dia juga harus mengambil resiko untuk mati sendiri. Kelompok dokter itu mundur. Mereka tidak bisa memberikan opini yang bias tentang masalah ini, karena mereka tidak bisa memikul tanggung jawab semacam itu. Adapun apa keputusan akhirnya, terserah keluarga Si Hao untuk memutuskan di antara mereka sendiri. Qin Hao diam-diam muncul. Dia membuka pintu kamar dan berkata, "Ayah, Ibu, saya mengerti. Jika kalian semua merasa bahwa saya dapat menyelamatkan kakak laki-laki saya, maka saya telah membuat persiapan saya." Petik 2. Ketika Qin Yining mendengar ini, dia segera menariknya. Dengan air mata mengalir dari matanya, dia berkata, "Ibu tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi korban." Petik 2. Si Ziling juga menghela nafas. Selama tahun-tahun ini, putra kedua mereka selalu merasa berkonflik di dalam hati, merasa bahwa satu-satunya tujuan kelahirannya adalah untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sekarang, hal semacam ini terjadi, jadi itu bukan hanya kata-kata kosong lagi. Itu sebabnya dia juga terdiam, tidak bisa membuat keputusan. Mereka berdua sama pentingnya baginya. Bagaimana dia bisa mengorbankan putra keduanya? Mereka berdua adalah anaknya. Saat ini, si Ziling hanyalah seorang ayah biasa. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada anak-anaknya atau membahayakan mereka. "Ayah, Ibu, aku akan mendengarkan semua yang kalian putuskan. Saya tidak akan menolak apapun yang perlu dilakukan. Kita bisa menyelamatkan kakak laki-laki kapan saja." Setelah berbicara, Qin Hao berbalik dan pergi. Mereka melihat putra tertua mereka yang tidak sadarkan diri, dan kemudian mereka melihat putra kedua yang sedang berjalan keluar. Suami dan istri merasa sangat bertentangan. Apa sebenarnya yang seharusnya mereka lakukan? Ini adalah jenis siksaan. Jika kita menggunakan tulang abadi itu, ada 60-70% kemungkinan bisa menyelamatkan Haoer. Selain itu, putra bungsu juga akan memiliki peluang 70% untuk tidak terpengaruh, dapat hidup tanpa cedera. Petik 2. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, si Ziling berbicara seperti ini. "Tapi ada kemungkinan bahaya 30%. Kami mungkin kehilangan putra kedua kami," kata Qin Yining pelan. Mengapa mereka harus membuat keputusan yang begitu sulit? Pikiran mereka ada di mana-mana. Mereka tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Putra sulung mereka akan mati. Jika mereka tidak segera membuat keputusan, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Namun, menggunakan tulang abadi putra kedua mereka sebagai ganti nyawa putra tertua mereka terlalu berbahaya. Selain itu, bagaimana perasaan Qin Hao sendiri? "Surga, kenapa kamu begitu kejam?" Si Ziling meraung. Qin Yining diam-diam meneteskan air mata, dengan lembut membelai pipi si Hao yang tidak sadar sambil bergumam, "Ibu ingin menyelamatkanmu, tapi dia juga tidak ingin menyakiti adikmu." Matahari mulai terbenam. Mereka akhirnya tidak membuat keputusan sepanjang hari ini. Ini jelas tidak menguntungkan bagi si Hao, dia menjadi semakin lemah. Malam itu, jantung si Hao mulai berdegup kencang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Ada seorang wanita yang menunjuk ke area di antara alisnya. Dia mencoba membunuhnya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pikirannya bergetar. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia tidak ingin mati dengan cara teduh seperti ini. Dia melepaskan teriakan ringan. Darah mengalir keluar dari mulutnya, menyerang orang ini. Selain itu, saat menahan rasa sakit yang hebat, dadanya bersinar.
Kaca terdengar. Sepotong kecil tulang makhluk tertinggi lainnya terkelupas saat kekuatan dewa meletus. Hong! Energi yang kuat melonjak. Wanita ini berteriak ketakutan, segera menjadi jauh lebih tua setelah tersapu oleh simbol makhluk tertinggi. Dia berubah menjadi seorang wanita tua dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Si Hao memfokuskan pikirannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia mengangkatnya dan berteriak, "Mengapa kamu melakukan ini?" Haoer. Suara ruang pecah terdengar. Seseorang menuju dengan kecepatan ekstrim. Selain itu, si Ziling dan istrinya juga terkejut. Mereka belum pergi selama itu, namun perubahan yang mengejutkan terjadi. Area di antara alis wanita itu terbelah. Darah meletus. Tidak diketahui jenis metode apa yang dia gunakan, tapi dia mengakhiri hidupnya begitu saja. Si Hao mengendurkan tangannya dan menertawakan dirinya sendiri sambil mengejek, "Meskipun aku akan mati, tapi naluri spiritualku masih ada di sini. Benar-benar layak untuk gelar batu kecilku ini." Petik 2. Banyak sosok muncul di ruangan ini. Si Ziling dan istrinya juga bergegas. Ada orang yang menangis karena khawatir. "Bukankah ini Qinlan, murid inti dari klan Qin saya? Dia datang untuk membawakanmu obat karena niat baik. Kamu, bagaimana kamu bisa membunuhnya?" Seorang penatua berteriak. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbaring di tempat tidur. "Nak, apa yang terjadi?" Qin Yining bergegas untuk menghentikan tetua itu. "Apa yang terjadi? Dia membunuh Qinlan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia tidak puas dengan klan Qin saya, dia tidak perlu bertindak begitu kejam, kan?" Seorang wanita tua dengan tongkat kayu hijau berkata dengan penuh kebencian. "Menyinggung klan Qin saya lagi dan lagi, menurut Anda tidak ada dari kami yang berani menyentuh Anda." Orang lain berteriak, "Ayah, Ibu, kirim aku kembali ke negara batu dan biarkan aku mati dengan tenang dan bermartabat alih-alih dengan cara yang teduh." Si Hao berkata dengan damai. Ketika si Ziling dan istrinya mendengar apa yang dia katakan, mereka langsung menjadi marah. "Nak, kamu telah dianiaya, apakah kamu menyalahkan kami?" Qin Yining berdiri, matanya merah, dan kemudian dia memelototi klan Qin dengan marah. "Kalian semua sebaiknya pergi." Si Ziling meledak dengan kemarahan yang lebih besar, mengirim wanita itu terbang dengan sebuah tendangan. Tubuhnya meledak melalui jendela dan meledak di halaman. Si Ziling dan istrinya mengerti bahwa orang-orang ini pasti mendengar berita, takut tulang abadi benar-benar akan dipindahkan ke tubuh si Hao. Mereka ingin membunuhnya sebelum itu terjadi. Episode ke-597, dengan judul Raja. Langsung ke dalam alurnya. "Ziling, apa artinya ini?" Seorang tokoh tingkat raja berbicara, wajahnya jelas tidak puas. "Putra tertua Anda membunuh murid inti klan saya, namun Anda masih berani meneriaki kami. Kalian lebih baik keluar." Si Ziling meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Jika bukan karena indera spiritual si Hao masih tetap aktif dan membangunkannya, dia akan mati dengan cara curang. "Si Ziling, jangan melewati batas. Putra sulung Anda membunuh seorang murid di bawah garis keturunan langsung klan saya. Sudah cukup buruk Anda tidak menghukumnya, tetapi Anda tetap berbicara seperti ini. Kamu bertindak terlalu jauh." Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah mendung. "Enyah." Si Ziling meledak dengan amarah. Putra tertuanya sudah hampir mati, namun seseorang masih menyerang dan melukainya. Pada akhirnya, mereka malah menuduhnya secara salah. Kemarahan memenuhi dadanya. Sebuah kiang terdengar. Tombak emas muncul di tangannya. Pembuluh darah muncul di lengannya saat dia mencengkeramnya dengan erat. Tidak ada gunanya menjelaskan hal lain sekarang. Dia siap bertarung. "Kamu bahkan ingin menggunakan kekerasan.
Wajah beberapa ahli jatuh. Dua orang bahkan melangkah maju untuk melawannya dengan kekerasan yang sama. Menghilang, keluar dari sini. Qin Yining menjadi marah juga. Alisnya berdiri tegak, dan matanya yang besar terbuka lebar. Dia menunjuk ke semua orang dan berteriak, jika satu rambut di kepala HOR terluka, Gunung Abadi dapat melupakan sekte mereka di alam bawah. Ekspresi orang-orang ini menjadi dingin. Meski marah, mereka semua menahannya. Itu karena identitas Qin Yining tidak biasa, dan garis keturunannya di alam yang lebih tinggi menang, jadi mereka mengendalikan segalanya. Terlepas dari ini, ada Qin Hao yang memiliki tulang abadi yang ditanamkan juga, dan pada akhirnya dia masih anaknya. Dia adalah seseorang yang akan mencapai alam makhluk tertinggi di masa depan. Rumah menjadi sunyi. Orang-orang itu mendukung. Api di dalam lampu perunggu berkedip-kedip, membuat ruangan ini agak gelap. Si Hao pingsan lagi. Setiap kali, dia hanya bisa tetap sadar sesaat, dan itu menjadi semakin serius. Si Ziling duduk di samping tempat tidur dengan diam. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Tidak banyak waktu tersisa. Kami tidak bisa menyeretnya lebih lama lagi. HOR menjadi semakin lemah, dan waktunya hampir habis. Petik 2. Suara si Ziling parau dan dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Matanya membawa garis-garis berdarah. Dia tiba-tiba berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mencungkil tulang anak kami yang lain? Dia, bagaimana perasaannya? Bahkan ada kemungkinan dia mati. Apakah kita akan menggunakan hidupnya untuk ditukar dengan kehidupan kakak laki-lakinya? Qin Yining bertanya dengan air mata berlinang. Apakah kita seharusnya hanya menonton saat HOR meninggal? Dengan setiap menit berlalu, dia akan menjadi jauh lebih lemah. Kami telah berlarut-larut sepanjang hari. Si Ziling merasa sedih. Dia melihat keluar jendela ke dalam malam yang berkabut. Bintang-bintang menjadi redup dan awan gelap melayang, membuat suasana semakin sedih. Nyala lilin meredup. Wajah si Hao di tempat tidur pucat. Matanya terpejam. Tubuhnya menjadi semakin lemah. Si Ziling mengencangkan tinjunya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saat itu, kami sudah memunggungi dia, tidak berada di sisinya. Dia masih sangat muda, dipaksa untuk mengalami begitu banyak peristiwa berdarah di kediaman kekaisaran bela diri sendirian, menjadi sangat lemah hingga hampir mati. Kemudian, kami menempatkannya sendirian di Stony Village dan tidak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua. Kami tidak pernah merawatnya dengan baik. Selama tahun-tahun ini, semua prestasinya diraih melalui kerja kerasnya sendiri. Sejak usia muda, dia meninggalkan desa batu sendirian, berperang melawan semua jenis burung ganas dan hewan buas di tanah terlantar yang luas, berjuang menuju kekuasaan selangkah demi selangkah. Petik 2. Si Ziling menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia terlihat luar biasa dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia, tetapi seberapa banyak penderitaan dan kesulitan yang dia alami selama ini. Itu adalah hasil yang dia perjuangkan sendiri. Sementara itu, apa yang kita lakukan? Kami tidak pernah merawatnya, tidak pernah menyelesaikan misi kami sebagai orang tua. Kami belum melakukan apapun untuknya. Petik 2. Qin Yining menangis. Dia duduk di depan tempat tidur sambil memegang tangan si Hao, dengan lembut membelai itu. Saat dia melihat vitalitasnya menjadi semakin lemah, dia merasa seperti tercekik. Petik 2. Putra tertua mereka tidak pernah membenci mereka. Dia membantai jalannya ke klan Qin sendirian, semua demi membebaskan mereka, tidak ragu sama sekali untuk bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Gunung Abadi, salah satu sekte besar paling kuat. Suara Qin Yining bergetar saat dia berkata, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Seberapa menyedihkan nasib HOR? Kali ini,
Mungkinkah tidak ada cara lain selain mencungkil tulang anak kita yang lain, menempatkannya dalam bahaya kematian juga? Betapa tragisnya ini. Kami sudah kehilangan Hor sekali. Terakhir kali, kami tidak melindunginya dengan baik, tidak menjalankan tugas kami sebagai orang tua. Kali ini, apakah kita harus melihat tanpa daya saat dia meninggalkan dunia ini? Aku tidak akan pernah bisa tenang selama sisa hidupku. Bahkan lebih banyak urat berdarah muncul di mata si Ziling. Tapi bagaimana dengan anak kita yang lain? Betapa tidak adil dan menyedihkan hal ini baginya. Kata Qin Yining, kita tidak bisa khawatir tentang itu. Jika putra kedua kita merasakan kekacauan batin, biarlah. Menyelamatkan Hor adalah hal yang paling penting, atau dia akan segera mati. Si Ziling tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan ini. Ayah, apakah kamu akan mencungkil tulangku? Pintu terbuka. Qin Hao muncul, wajahnya tampak tenang. Matanya dalam saat dia berdiri di sana, tidak lagi melangkah maju. Si Ziling membuka mulutnya. Namun, tidak ada yang keluar. Tidak apa-apa. Ayah, ibu, jika kalian berdua merasa ini bisa menyelamatkan kakak laki-laki, maka datanglah dan ambil tulangku. Kata Qin Hao. Nak, kamu tidak perlu berpikir berlebihan. Di hati kami, Anda dan kakak laki-laki Anda sama-sama penting. Kami tidak akan pernah membuatmu berkorban. Qin Yining berkata sambil meneteskan air mata, muncul kesakitan yang tak tertandingi. Raja Perang Negara Batu, Raja Ming, dan Raja Peng dari wilayah gurun telah datang berkunjung. Tolong buka gerbang gunung. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara yang bagus terdengar di langit, mencapai kedalaman gunung abadi. Jelas bahwa yang datang adalah ahli tertinggi, menimbulkan keributan besar. Melaporkan, orang-orang negara batu datang. Sebenarnya ada 3 ahli tertinggi. Seseorang melaporkan. Banyak wajah orang Immortal Mountain berubah. Ini adalah era tanpa dewa, dan bahkan ahli tertinggi sulit ditemukan. Namun negara batu secara tak terduga memiliki 3 ahli tertinggi. Ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Raja negara batu telah tiba. Apakah ini untuk berurusan dengan kita? Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau menjadi suram. Dia merasa hal ini tidak terlihat bagus. Di luar gerbang gunung, Raja Ming, Raja Perang, dan Peng Nain berdiri bersama, dan di belakang mereka ada banyak ahli yang kuat juga. Mereka semua adalah sosok tingkat raja yang mengenakan baju besi yang berkedip-kedip. Dengan kilatan dingin, masing-masing dari mereka membawa beberapa kotak kayu berisi obat-obatan berharga. Yang disebut Raja Peng tepatnya adalah Peng Nain. Ini adalah gelar yang dianugerahkan si Hao. Raja, silakan masuk. Akhirnya, klan Qin membuka gerbang gunung, mengundang mereka masuk. Mereka mengira bahwa mereka datang untuk si Hao, jadi kemungkinan besar mereka tidak ada di sini untuk bertarung. Namun, orang-orang Immortal Mountain merasa khawatir. 3 ahli tertinggi turun, masing-masing membawa artefak magis menyelam. Ini benar-benar memancarkan tekanan yang mengintimidasi. Jika terjadi konflik di antara mereka, maka hasilnya tidak terbayangkan. Sementara itu, tidak ada satupun prajurit biasa di belakang mereka. Mereka semua adalah tokoh tingkat raja. Ketika kelompok seperti ini muncul, mereka pasti bisa menghapus sekte besar. Ketika sesuatu terjadi pada si Hao, Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya memobilisasi semua kekuatan untuk mendapatkan semua jenis pengobatan kuno dan meminta obat suci dari sekte besar. Mereka mengabaikan semua biaya. Selama mereka bisa menyembuhkan si Hao, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Hari ini, mereka membawa banyak obat pil dan bahkan memperoleh 1 batang obat suci. Ini untuk membantu melestarikan kehidupan si Hao. Anda harus mengerti bahwa obat suci terlalu langka di dunia ini.
Hanya pegunungan archaik divine tertentu dan warisan seperti sekte barat yang akan memilikinya. Orang bisa membayangkan harga yang harus dibayar Peng Nine dan yang lainnya sebelum mendapatkan hanya satu tangkai. Sedangkan untuk jenis pil spiritual lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Itu telah terakumulasi menjadi tumpukan besar, tidak lagi tampak seperti obat-obatan melainkan seperti kantong makanan. Yang mulia, Kaisar. Ketika Raja Tua melihat wajah pucat si Hao, suara mereka gemetar dan air mata jatuh. Apakah ini masih batu kecil yang mengguncang dunia? Ada luka di sekujur tubuhnya, retak seperti pecahan porselen yang bisa pecah kapan saja. Tidak ada sedikit pun darah dalam dirinya. Jika dibandingkan dengan kepahlawanan sebelumnya, keberaniannya yang mendominasi, itu terlalu jauh. Saat itu, si Hao memasuki istana kekaisaran sendirian meskipun ada bahaya untuk menyelamatkan Qin Feng dan beberapa raja tua, membiarkan mereka hidup. Kemudian, dia terus berjuang sendirian melawan dewa, akhirnya jatuh ke kondisi ini. Yang mulia, Anda harus bertahan dan hidup, kata seorang raja tua. Ruangan itu penuh dengan orang. Mereka semua adalah raja dari negara batu. Namun, mata si Hao tertutup, tetap tidak sadarkan diri. Bawa mangkuk ke atas dan larutkan setengah dari pil suci ini. Raja perang berbicara. Selain dari batang obat suci, mereka juga memperoleh setengah pil. Ini adalah obat kelas suci yang memiliki efektivitas ilahi. Tidak banyak waktu tersisa. Orang-orang Qin Clan mengirim mangkuk batu giok yang menyebarkan esensi spiritual. Cahaya warna-warni berkedip-kedip. Raja perang menuangkan sedikit cairan spiritual ke dalam untuk melarutkan pil suci ini. Dia menyuruh si Hao menelannya. Obat ini bisa memperlambat kegagalan organ dan meningkatkan vitalitasnya. Ada yang tidak beres. Mangkuk ini memiliki sedikit esensi spiritual yang diaduk secara kacau. Raja perang cukup berpengetahuan tentang obat Dao, atau dia tidak akan menjadi orang yang melarutkan pil suci. Dia dengan cepat mengeluarkan cairan spiritual, memasangnya di kekosongan dan memisahkannya dari mangkuk itu. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba meledak dengan sangat marah. Siapa yang membawa mangkuk ini? Apakah kamu ingin mati? Matanya terangkat secara vertikal. Dua pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Bahkan ahli tertinggi normal pun tidak bisa melihatnya. Jika bukan karena Raja Perang bertindak sangat hati-hati dan pernah melihatnya sebelumnya, bahkan dia tidak akan memperhatikan sesuatu yang aneh. Ini terlihat seperti mangkuk spiritual, tetapi sebenarnya ini adalah mangkuk keberuntungan. Ada pola kutukan yang terukir di dalamnya. Jika seseorang terus-menerus menggunakannya, itu akan membawa bahaya yang sangat besar bagi pasiennya. Petik 2. Ketika Raja Perang mengatakan ini, semua raja negara batu meledak dengan amarah. Kamu, ke sini. Peng Nine mengulurkan tangan besar dan meraih leher orang yang mengirim ke mangkuk dengan satu gerakan, membawanya. Mata individu ini segera berputar ke belakang dan tidak sadarkan diri. Raja-raja tua tidak banyak bicara dan langsung mencari lautan kesadarannya. Namun, dia adalah seorang bawahan dan tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Namun, mereka tiba-tiba menemukan masalah lain. Apa? Ada seseorang yang mencoba membunuh Kaisar Batu, dan Yang Mulia secara pribadi menghentikannya. Raja Ming tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Qin Clan, apakah kalian semua ingin mati? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Raja Perang berteriak lebih keras. Suaranya terdengar di kejauhan, membuat seluruh istana ini berguncang. Siapa yang bertindak kurang ajar? Anda berani datang ke Gunung Abadi saya, dan masih bertindak begitu tak terkendali. Sebuah jawaban terdengar dari kejauhan. Sekelompok tetua muncul. Kamu menyakiti Kaisar Klan Batuku, namun kamu masih bertindak begitu bermartabat.
Apakah kamu ingin mati? Seorang tokoh tingkat raja yang relatif lebih muda berteriak. Klan saya menyelamatkan batu kecil itu karena niat baik, namun Anda semua belum membalas kami dengan rasa terima kasih, melainkan fitnah. Penalaran macam apa ini? Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah tertunduk. Anjing kentut apa yang menyelamatkan? Peng Nain meraung dan langsung mengambil tindakan. Dari caramu dengan sombong memanggil batu kecil kaisar negara batu, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan di dalam. Dia membentuk cakar peng yang berwarna keemasan dan tajam. Itu sangat besar dan segera mengelilingi daerah itu. Kamu berani. Status wanita tua itu jelas tidak biasa. Dia mengacungkan tongkat kayu hijaunya, artefak berharga, untuk membela diri. Kenapa aku tidak berani? Peng Nain berteriak. Cakar peng emas turun, menghancurkan tongkat kayu hijau itu dan menangkapnya sekaligus seolah-olah dia adalah seekor burung kecil, hampir mengakhiri hidupnya begitu saja. Kurang ajar. Gelombang tekanan yang sangat besar melonjak. Ahli tertinggi Qin Clan mengambil tindakan. Kalian semua yang kurang ajar. Raja Ming mengambil tindakan, meledakkannya kembali. Gunung abadi, kalian semua benar-benar berani melukai kaisar kami, dan tidak hanya sekali. Apa sebenarnya yang Anda lakukan pada kaisar klan batu saya? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Raja perang bahkan lebih mendominasi. Si Ziling dan istrinya menjaga tempat tidur si Hao, tidak menghentikan mereka. Mereka juga marah. Mereka tidak pernah menyangka orang-orang ini terus-menerus memainkan trik-trik kotor, bahkan berani melakukan hal-hal semacam ini. Benar-benar tak terkendali. Anda berani mengancam untuk mengakhiri gunung abadi saya. Ahli tertinggi Qin Clan berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika kami menghabisi kalian semua? Apakah menurut Anda negara batu saya takut pada Anda semua? Untuk menyakiti kaisar klan kita, bukan masalah besar jika kita benar-benar melenyapkan tempat ini. Raja perang meraung dingin. Sementara itu, Raja Ming dan Raja Peng juga ikut campur. Mereka tidak mengatakan apapun. Artefak sihir dewa muncul di belakang mereka, siap untuk melepaskan serangan terkuat kapan saja. Semua orang dari Immortal Mountain menggigil dalam hati. Ini adalah 3 ahli tertinggi, kekuatan tertinggi di dunia saat ini. Mereka benar-benar bisa memusnahkan sekte besar. Episode ke-598, dengan judul Kedatangan Sekte, langsung ke dalam alurnya. Sementara itu, di belakang 3 ahli tertinggi, para tokoh tingkat raja itu semua mengeluarkan senjata mereka. Armor mereka bersinar satu demi satu. Artefak berharga mereka sangat dingin, melepaskan niat membunuh yang kuat. Seberapa kuatkah kelompok ahli ini? Salah satu dari mereka bisa dianugerahi gelar raja di dunia saat ini. Mereka semua memiliki kekuatan di puncak dunia ini. Ketika Gunung Abadi melihat mereka semua dikelompokkan seperti ini, Gunung Abadi benar-benar dibayangi. Menindas negara batuku seperti ini dan mempermalukan kaisar batuku, kalian semua pantas mati. Seorang tokoh tingkat Raja Paruh Baya berkata. Sifatnya lebih kejam. Di tangannya ada tombak surgawi. Dengan suara hong, dia menyerang lebih dulu, menembus keluar. Ketika mereka benar-benar mencapai titik ini, para tetua Gunung Abadi malah merasa khawatir. Mereka segera menyingkir. Alasan utamanya adalah karena pihak lain terlalu kuat. 3 ahli tertinggi sedang memimpin kelompok tokoh tingkat raja ini, jadi benar-benar ada kemungkinan mereka akan terhapus. Hong, ujung tombak besar menyapu. Orang-orang itu menghindar. Sebuah istana besar meledak, berubah menjadi pecahan. Kalian semua telah melewati batas. Penatua Qin Clan meraung, tapi dia jelas tidak terlihat mengesankan seperti sebelumnya. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika pertempuran benar-benar pecah, karena Gunung Abadi mungkin belum tentu memiliki keuntungan.
Mereka hanya memiliki satu ahli tertinggi. Meskipun mereka memiliki formasi untuk digunakan, tingkat artefak magis apa yang dimiliki pihak lain? Artefak berharga dari 3 ahli tertinggi bersinar seperti matahari yang gemerlap. Mereka melepaskan aura para dewa. Gelombang energi yang menakutkan muncul keluar. Meskipun negara yang melindungi tombak dewa dan pedang magis emas yang digunakan Si Hao dalam pertempuran terakhir telah rusak, ada artefak magis ilahi lainnya di negara batu. Mereka sekarang dibawa kemari. Wajah ahli tertinggi Qin Clan jatuh. Meskipun Gunung Abadi memiliki artefak magis seperti ini, dengan hanya satu orang yang menggunakannya, bagaimana mereka bisa membandingkannya? Ini terutama benar karena formasi rusak dan kacau dari pertempuran besar sebelumnya. Bahkan jika mereka mengaktifkan semuanya, mereka mungkin belum tentu dapat memblokir 3 ahli tertinggi yang memiliki artefak sihir dewa. Mempermalukan klan batu saya, hari ini, kami menuntut penjelasan. Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda sendiri, lalu apa salahnya menghapus warisan Anda hari ini? Kata Raja Perang Dingin. Jika Kaisar Batu tidak terluka, apakah kalian semua berani bertindak seperti ini? Jangan lupa siapa yang menjungkirbalikkan Gunung Abadi Anda saat itu. Peng Nain dengan dingin memperlihatkan bekas luka lama. Saat berbicara, tangannya mengencangkan dengan kuat. Wanita tua itu berteriak dengan sedih saat banyak tulang patah. Kemudian, dia terlempar ke tanah. Kalian semua, wajah wanita tua itu menjadi kuning, langsung pingsan. Kultivasinya telah hancur. Jika kalian semua tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, maka itu perang. Siapa yang ditakuti negara batu saya? Raja Ming berbicara. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, setelah menembus alam ahli tertinggi, vitalitasnya masih berkembang dan dia penuh dengan kekuatan yang mengesankan. Kalian semua, beberapa tetua dari Qin Clan merasa bertentangan, serta sedikit penyesalan. Bahkan mangkuk terkutuk yang tersembunyi itu ditemukan oleh seorang ahli tertinggi. Mereka benar-benar tidak berdaya. Itu karena mereka benar-benar khawatir si Ziling dan istrinya akan memasukkan tulang abadi ke tubuh Si Hao. Akibatnya, mereka sangat menginginkan dia mati, tidak ingin orang tuanya membuat pilihan itu. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi, mendorong keluar seorang pelayan tua yang budidayanya tidak normal dan mengatakan bahwa dialah yang memutuskan untuk melakukan ini tanpa meminta persetujuan siapapun atas masalah tersebut. Meskipun ini jelas merupakan kambing hitam yang tidak akan dipercaya oleh siapapun, itu masih cukup untuk membuat wajah Qin Clansman menjadi tidak menyenangkan. Bagaimana mereka akhirnya dipaksa untuk keadaan ini? Hari ini, mereka harus memilih tindakan mereka dengan hati-hati, karena kekuatan bertarung mereka tidak sebanding dengan sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dipaksa menanggung semuanya dengan diam-diam dan mendorong kambing hitam ini benar-benar sama dengan menamparkan wajah. Wajah setiap orang membara. Mereka merasa sangat marah di dalam hati, menganggap ini sulit untuk diterima. Itu karena mereka adalah Gunung Abadi, sekte yang sebelumnya memandang rendah 8 wilayah untuk banyak era. Hari ini, mereka benar-benar mendapat pukulan di wajah seperti ini dan dipaksa untuk menerimanya. Tepat pada saat inilah langkah kaki terdengar. Nyala api perak muncul di jalan, menutup dengan cara yang tidak cepat atau lambat. Aura yang kuat dan suci sedang dipancarkan. Ini adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi perak. Dia memiliki penampilan yang sangat heroik. Kemegahan ilahi tersebar di sekelilingnya. Seolah-olah dewa surgawi tertinggi turun ke alam yang lebih rendah. Justru Qin Hao. Di tangannya ada tombak perak. Dia mengarahkannya ke depan, senjata yang penuh dengan kekuatan ilahi yang tidak bisa diganggu-gugat. Tatapannya sangat dalam. Jika Anda ingin bertarung, apakah menurut Anda kami takut? Saya ingin melihat siapa yang akan menghapus warisan di sini.
Petik 2. Heng. Tokoh tingkat Raja Negara Batu mengeluarkan dengusan. Apakah mereka takut pada anak muda? Qin Hao mengenakan pakaian ajaib ilahi. Saat ini, dadanya bersinar. Simbol meletus dalam jumlah besar, juga warna perak. Mereka sangat suci dan murni, melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Raja Perang, Raja Peng, dan yang lainnya secara alami tidak takut. Namun, mereka sudah tahu bahwa mereka membutuhkan pemuda ini untuk menyelamatkan si Hao, jadi mereka tidak menganggap kata-katanya bukan apa-apa. Si Ziling dan istrinya menghela napas. Putra kedua mereka datang, jadi mereka tidak punya pilihan selain berdiri dan mencoba menengahi berbagai hal. Mereka tidak bisa membiarkan situasinya menjadi lebih buruk. Peng Nain mengambil tindakan, meledakkan kambing hitam itu hingga berkeping-keping dengan satu serangan. Darah memercik ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi Qin Hao menjadi kaku. Di sisi lain, wajah semua orang dari klan Qin menjadi gelap, dan pembuluh darah di dahi mereka melonjak. Namun, mereka masih menahannya pada akhirnya. Telapak tangan ini terasa seolah mendarat di wajah semua orang. Tepat pada saat ini, si Hao bangun. Dia melebarkan matanya dan dengan lemah berkata, "Ayah, Ibu, saya tidak ingin tulang yang abadi. Jika seperti ini, saya lebih baik mati." Petik 2. Dia memandang Raja Perang, Peng Nain, dan yang lainnya dan berkata, "Antarkan aku kembali ke negara batu." However, Qin Yining meraih tangannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia pergi? Si Hao dengan lemah menghibur, "Ibu, jangan menangis. Terima kasih telah mengasuh saya dengan cinta seperti itu, tetapi saya tidak bisa membalas Anda. Saya benar-benar tidak ingin tulang adik kecil. Aku sudah mengalami semua ini, jadi bagaimana aku bisa membuatnya mengalami hal yang sama?" Petik 2. Qin Yining menangis keras, merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Si Ziling mengepalkan tinjunya dan meraung dengan suara rendah. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tidak peduli siapa yang harus membuatnya. "Raja Perang, Raja Peng, angkat aku," kata si Hao. Matanya kurang bersinar, tidak lagi tampak heroik dan mengesankan. Saat ini, kondisinya sangat parah. Beberapa raja mengangkatnya, menjaga di sisinya. "Saya sudah melihat ayah dan ibu saya. Di sini sangat hangat, jadi saya tidak punya penyesalan lagi." Si Hao berkata dengan lembut kepada orang tuanya. Jejak darah bisa dilihat di sudut bibirnya. Kemudian, dia berbalik dan melihat raja-raja tua. "Saya masih punya dua permintaan. Yang pertama adalah kembali ke negeri batu untuk melihat-lihat, dan yang kedua adalah mengubur diri tidak terlalu jauh dari desa batu. Saya ingin tinggal di sana." "Yang mulia," Raja Perang dan yang lainnya merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Ini awalnya adalah pemuda paling menakjubkan di dunia, namun dia berakhir dalam kondisi seperti ini. Itu benar-benar membuat orang lain merasa masam. Dia awalnya seharusnya sangat luar biasa dan bergegas ke 9 langit, namun pada akhirnya, dia akan mati sebelum waktunya. "Yang mulia, Anda pasti akan menjadi lebih baik. Kami tidak tahu di mana desa batu berada. Tempat itu terisolasi dari dunia luar. Namun, saya yakin King Feng akan segera muncul." Petik 2. Mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sementara itu, para tokoh tingkat raja itu berjalan juga, menatapnya dengan kesedihan yang luar biasa. Awalnya, dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi yang tidak ada yang bisa menandingi. Kenapa berakhir seperti ini? Mereka semua tidak mau menerima ini. Mereka merasa marah menggantikan si Hao, merasa menyesal. "Ayo pergi, kembali ke negara batu," si Hao berkata dengan lembut. Segera setelah itu, dia pingsan lagi, karena dia terlalu lemah. "Anda tidak bisa membawanya pergi.
Tidak mungkin dia bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan dalam kondisinya saat ini. Dia tidak bisa menangani siksaan seperti itu. Si Ziling berbicara untuk menghentikan mereka. Raja Perang, Raja Ming dan yang lainnya mengangguk. Kondisi Si Hao terlalu parah. Tidak mungkin mereka bisa membawanya pergi, atau dia mungkin akan mati di sepanjang jalan. Akhirnya, pil setengah suci dilarutkan menjadi cairan obat yang harum dan dituangkan ke dalam mulut Si Hao. Para ahli tertinggi mengambil tindakan untuk membantunya memperbaiki kekuatan obat untuk merawat tubuhnya yang terluka. Pagi-pagi sekali, sinar matahari tersebar di dalam. Itu penuh dengan energi yang kuat. Si Hao bangun. Saat dia melihat cahaya warna-warni pagi yang memenuhi halaman, dia mendesah. Dia tetap diam, tidak mengatakan apapun. Semua orang terkejut. Kondisinya sepertinya sudah sedikit membaik. Ini membuat para dokter hebat cukup terkejut. Lapor, ada tamu yang sudah datang. Tepat pada saat ini, orang-orang Immortal Mountain menerima lebih banyak tamu. Beberapa orang datang berkunjung. Siapa ini? Klankin mengerutkan kening, merasa sangat tidak berdaya. Juga orang-orang dari daerah gurun. Biarkan saja, izinkan mereka masuk. Segera setelah itu, Xia Yuyu, Xiao Tian, Zhou Yuhao, Yan Xin dan yang lainnya dari murid Paviliun Mending Surga datang sebagai satu kelompok. Meskipun warisan mereka telah dihancurkan, cukup banyak orang yang masih hidup. Ketika mereka mendengar bahwa Si Hao mengalami bencana, orang-orang ini sangat terguncang. Batu kecil yang kuat yang memiliki prospek indah dan tak berujung itu sebenarnya akan mati. Mereka merasa ini sulit untuk diterima. Heaven Mending Pavilion dapat dibangun kembali, dan itu semua karena Si Hao naik ke tampuk kekuasaan, menyapu segala arah, memusnahkan Western Tumbis Mountain dan beberapa musuh besar lainnya. Beberapa lusin orang datang menemuinya. Kalian semua datang, Si Hao tersenyum, tapi kulitnya sangat lemah, menyebabkan orang-orang ini menghela nafas. Pemuda yang sebelumnya bersemangat tinggi benar-benar jatuh ke tingkat ini. Jelas bahwa dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Kamu akan menjadi lebih baik. Semua orang berkata dengan lembut. Mereka benar-benar tidak tahan melihatnya mati. Mereka semua merasa emosional. Melapor, ada lebih banyak tamu di gerbang. Angka tingkat yang lebih tinggi Immortal Mountain menerima laporan lain. Segera setelah itu, singa berkepala 9, Flame Crow, Rainbow Luan, dan lainnya yang ditemui Si Hao di Hundred Shattering Mountains datang. Selain itu, kakek nenek moyang 9 kepala singa Raja Roh 9 juga datang. Mereka tampak sangat sedih, semuanya merasa tidak berdaya tanpa cara untuk menyelamatkan Si Hao. Bisa bertemu kalian lagi sudah membuatku sangat bahagia, kata Si Hao. Meskipun wajahnya kurang berwarna, senyumnya masih sangat cerah. Pangeran Negara Api telah datang untuk berkunjung. Kereta Master Sekte Great Mystery Sekte telah tiba. Master Sekte Lama Perlombaan Bulu Hijau telah tiba. Tokoh tingkat Raja Spirit Rache datang berkunjung. Ahli tertinggi naga banjir hijau klan laut telah tiba. Selama setengah hari berikutnya, gerbang gunung abadi sepertinya telah diinjak-injak. Orang-orang dari kekuatan besar di mana-mana datang menemui batu kecil itu untuk terakhir kalinya untuk mengantarnya pergi. Ada berapa warisan? Mungkin ada ribuan, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Tidak hanya ada tokoh tingkat raja yang hebat, bahkan ada beberapa ahli tertinggi. Mereka baru saja berhasil melewati bencana besar dan mengagumi pencapaian Si Hao. Tanpa dia, siapa yang tahu betapa semrawutnya alam yang lebih rendah itu? Tidak ada yang akan menghabiskan hari-hari mereka dengan baik. Selain para ahli di darat, pembudidaya Ocean Rache juga datang. Hari itu, tamu berdatangan tanpa henti. Terlalu banyak orang yang datang. Perumahan Immortal Mountain hampir tidak bisa menampung semuanya.
Ini hanyalah acara besar. Berapa banyak orang yang bisa menikmati jenis kehormatan ini? Semua orang sangat terguncang. Pengaruh batu kecil itu terlalu luar biasa. Bahkan klan Qin merasa sedikit khawatir. Kali ini, Si Hao melenyapkan 7 dewa, membuat banyak kekuatan bersyukur. Semua orang mengerti bahwa tanpa dia, akan ada bencana besar segera setelahnya. Setiap sekte harus mematuhi perintah para dewa. Sayangnya, Si Hao akan jatuh. Meskipun hari ini adalah peristiwa besar, itu bukanlah hal yang membahagiakan. Dia berada dalam kondisi kritis dan akan mati sebelum waktunya. Banyak orang menghela nafas. Ada terlalu banyak orang. Pada akhirnya, Si Ziling, Raja Perang, Peng Nain, dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menghentikan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mengunjunginya lebih lama lagi, atau itu akan memperburuk situasi Si Hao. Orang-orang bergegas tanpa henti sepanjang hari. Gunung abadi penuh sesak. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk mengunjungi Si Hao, tetapi tentu saja, ada beberapa yang ingin tahu apakah dia benar-benar akan mati. Saat malam tiba, halaman kecil Si Hao menjadi damai. Orang normal tidak bisa mendekati sama sekali. Mereka semua dihentikan. Kaisar Batu, tubuhmu membawa penyakit. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengukir teknik berharga Kun Peng sekarang untuk mencegahnya mati? Petik 2. Para master gunung abadi bisa datang berkunjung, karena mereka masih pemilik tempat ini. Namun, mereka diawasi secara rahasia oleh Raja Perang, Si Ziling dan yang lainnya. Itu adalah sesepuh Qin Clan yang mengatakan ini sekarang. Apa yang kamu coba katakan? Peng Nain segera berdiri untuk memelototi mereka. Episode ke-599, dengan judul Kolam Kelahiran Kembali. Langsung ke dalam alurnya. Nak, jangan menangis. Paman akan membawamu pulang. Kami telah menganiaya Anda. Si Linhu berkata dengan suara gemetar. Dia adalah pria yang berjalan keluar dari tanah terlantar yang luas, pria yang kuat dan tegap, tetapi saat ini, matanya merah, dan dia tersedak oleh isak tangis. Pergilah. Ayo kembali. Si Fei Jiao berjalan, bersiap untuk mengangkat Si Hao. Ketika dia melihat darah di dadanya, matanya membelalak, merasa sangat sedih. Nak, kamu akan sembuh kembali. Ayo kembali ke desa batu. Kami tidak akan pernah keluar lagi dan selamanya menghabiskan hari-hari dengan damai, menarik diri dari urusan duniawi. Kata kepala desa Si Yunfeng dengan suara gemetar. Tangan kasarnya membelai kepala dan wajah Si Hao. Si Hao dengan paksa mengangguk. Kata-kata yang tulus dan jujur, tindakan sederhana, ini membuat aliran panas mengalir dari hatinya. Hidungnya terasa sakit, dan air mata panas membasahi wajahnya. Penduduk desa tidak terlalu banyak berpikir, datang dengan berisik. Rasa sakit dan kesedihan mereka semua tertulis di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan jujur, mengucapkan kata-kata yang benar yang mencerminkan keadaan pikiran mereka. Da Zuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya sudah menjadi dewasa. Kelompok sahabat dari masa kecilnya mengelilinginya, air mata mengalir deras dari mata mereka. Mereka membawanya untuk kembali ke desa batu. Pelan-pelan, Raja Perang berjalan. Wajahnya juga menunjukkan kekhawatiran. Dia benar-benar ingin membawa Si Hao kembali ke wilayah gurun juga, tetapi keadaan tubuh Si Hao terlalu mengerikan dan tidak bisa menahan dilempar dari sisi ke sisi. Selain itu, dia selalu membawa secuil harapan dari tulang abadi yang menyembuhkan Si Hao. Saat ini, dia menjelaskan kepada orang-orang desa batu dengan suara lembut. Rambut Si Yunfeng sudah memutih. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya bergetar ringan dan dengan hati-hati mengeluarkan wadah batu giok kecil. Aku punya sesuatu dari musim semi abadi di sini. Mari kita gunakan dulu.
Ini akan efektif. Petik 2. Ketika sesuatu seperti ini dibawa keluar, langsung membuat banyak orang terkejut. Mereka yang berdiri di sini semua tercengang. Mereka bahkan memiliki hal ilahi semacam ini. Sebenarnya seperti apa latar belakang Stony Village? Mulut semua orang kehilangan kata-kata. Sementara itu, klan Qin Gunung Abadi menjadi lebih tercengang, tidak berani mempercayai semua ini. Kelompok orang ini terlihat sangat sederhana, namun mereka memiliki jenis surga yang menentang cairan ilahi. Ini adalah sesuatu yang Haoer mempertaruhkan nyawanya untuk dibawa kembali. Dia ingin menyerahkannya kepada penduduk desa, jadi kami telah menahannya selama ini. Hari ini, kami akhirnya dapat memanfaatkannya dengan baik. Kepala klan tua itu terisak. Saat itu, si Hao memperoleh 5 tetes mata air abadi dari Hundred Shattering Mountains. Itu memiliki karakteristik yang memperpanjang hidup. Dia ingin meninggalkannya untuk digunakan desa batu. Haoer terus membawa kembali darah keturunan yang berharga, obat-obatan spiritual, dan banyak hal lainnya kembali ke desa dari dunia luar, seperti orang dewasa yang menafkahi orang yang dicintainya. Ketika kepala klan mengatakan ini, wajahnya yang dipenuhi keriput tersenyum tapi juga menangis. Dia sangat tersentuh. Beberapa tahun yang lalu, berapa umur si Hao? Namun dia berjalan keluar ke tanah terlantar yang besar, memasuki pegunungan 100 hancur, melanjutkan ke sarang Kunpeng, dan bertemu dengan banyak individu yang kuat. Namun, dia mengembalikan semuanya dari dunia luar kembali ke desa. Semua orang bisa merasakan niat murni pemuda ini secara mendalam. Dia ingin desa tandus itu menghabiskan hari-hari mereka dengan lebih baik. Ini adalah sisi lain dari batu kecil itu. Semua orang melihat bagaimana dia naik ke tampuk kekuasaan, bagaimana kekuatannya menginspirasi kekaguman di seluruh dunia, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia masih memiliki sisi ini padanya. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, obat-obatan spiritual, mata air spiritual, dan hal-hal lain semuanya dipertukarkan dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Di usia tersebut, anak-anak lain masih dilindungi oleh orang tuanya dan diawasi oleh marga. Jika dia masih dalam keadaan sehat, maka itu adalah satu hal, tetapi sekarang, dia jatuh dari dirinya yang sebelumnya indah dan menakjubkan ke keadaan yang sangat terluka dan sekarat ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang sangat tersentuh. Setiap tetes dari Immortal Spring seperti naga kecil. Itu memiliki spiritualitas yang luar biasa saat bergerak di dalam wadah giok. Saat tetesan masuk ke mulut si Hao, seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah cairan ilahi yang jarang terlihat di seluruh dunia. Itu bisa memperlambat penuaan dan mengembalikan kemudaan seseorang. Itu tak ternilai harganya. Ketika tetesan cairan ilahi memasuki tubuhnya, kulit si Hao segera membaik sedikit. Sedikit warna kemerahan kembali ke wajahnya. Efeknya seketika, meningkatkan kondisinya secara drastis. Itu efektif. Semua orang berteriak keheranan. Musim semi abadi ini benar-benar cairan berharga yang memperpanjang hidup. Jangan pergi dulu. Kami membangun kolam kelahiran kembali, dan kami sudah melarutkan banyak pil spiritual menjadi cairan. Kami akan melakukan baptisan bagi yang mulia untuk melawan penyakit ini. Ming King berbicara. Kali ini, Raja Negara Batu membawa terlalu banyak ramuan obat, dan mereka juga memiliki kantong pil spiritual seolah-olah itu adalah makanan. Ada begitu banyak sehingga bisa dibuat menjadi tumpukan besar. 3 ahli tertinggi, Si Ziling, dan istrinya berkonsultasi dengan beberapa dokter hebat, dan setelah menganalisis situasinya dengan cermat, mereka memutuskan untuk membentuk kolam kelahiran kembali untuk mencobanya. Gunung Abadi memiliki jenis teknik kelahiran kembali yang dikenal sebagai kelahiran kembali 5 elemen. Mereka punya cukup pil obat sekarang. Qin Yining secara pribadi mengaturnya,
karena dia merasa bahwa dia bisa membuat kolam kelahiran kembali yang sempurna untuk membersihkan daging si Hao dan memulihkan vitalitasnya. Mereka akan mencoba membuatnya menjalani kelahiran kembali. Karena kondisinya sedikit membaik, dia mungkin benar-benar sukses. Jika kita menambahkan beberapa tetes Immortal Spring, maka efeknya akan lebih besar. Raja Perang juga berbicara. Pada kenyataannya, para ahli tertinggi masih berharap bahwa jika mereka tidak punya pilihan, mereka masih bisa menggunakan tulang abadi untuk menyelamatkan si Hao. Itulah mengapa mereka tidak ingin dia pergi. Jika tidak, dengan bagaimana klan Qin bertindak, 3 ahli tertinggi akan bertindak sejak lama, bertempur hebat sebelum pergi. Orang-orang desa batu tidak puas dengan klan Qin, tetapi ketika mereka mendengar bahwa melakukan ini bermanfaat bagi si Hao, maka mereka secara alami memutuskan untuk mencobanya. Namun, mereka dengan marah meminta orang-orang klan Qin untuk menjauh. Mengangkat permintaan ini di Gunung Abadi juga merupakan jenis penghinaan terhadap klan Qin. Namun, orang-orang desa batu sesederhana dan terus terang itu. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Mereka sama sekali tidak mempercayai Gunung Abadi. Nah, kita hanya akan tinggal di sini untuk 1 malam dan pergi besok. Mari kita lihat apakah kolam kelahiran kembali ini akan berguna, kata kepala desa Si Yunfeng. Si Linhu, Si Feijiao, Ermeng, Pihou, dan King Feng berjalan juga, mengelilingi si Hao dan secara pribadi menjaganya, tidak membiarkan lebih banyak orang mendekat. Kekuatan besar dari seluruh dunia datang tanpa henti, menjadikan Gunung Abadi sebagai tempat yang sangat hidup. Namun, semua master sekte dan individu yang kuat diblokir di luar. Ini adalah malam yang sangat penting, jadi tidak ada yang diizinkan tutup. Di dalam kolam spiritual, energi keberuntungan naik dan cahaya warna-warni berputar-putar. Itu tampak seperti cairan giok. Awalnya berwarna putih susu, lalu hijau berumput sebelum berubah menjadi kuning tanah. Itu terus berubah. Kakek Chief, saya ingin meninggalkan mata air abadi dengan Stone Village. Jangan sia-siakan di tubuhku lagi. Si Hao tahu keadaan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin mereka menyia-nyiakannya seperti ini. Namun, bagaimana mereka bisa menyetujui permintaan ini? Mereka menyuruhnya membawa setetes cairan ilahi ini ke dalam kolam kelahiran kembali untuk melakukan pengobatan. Tubuhnya penuh luka, dan tulang di tubuhnya penuh dengan retakan. Dia tenggelam dalam kabut begitu dia masuk. Sejumlah besar esensi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya untuk memberi makan tubuhnya yang terluka. Itu efektif. Semua orang senang. Mereka melihat tubuh si Hao bersinar. Lukanya menggeliat, dan suara dari tulang bersentuhan bisa terdengar. Mereka merasa seperti kolam mulai bekerja. Para dokter hebat mengerutkan kening. Mereka mengawasi dengan cermat tanpa mengatakan apa-apa. Mata si Hao terpejam saat dia duduk di sana, memungkinkan beberapa ahli tertinggi membantunya menetralkan kekuatan obat dan membaptis dagingnya. Tidak diketahui berapa banyak pil spiritual yang dilarutkan ke dalam kolam cairan obat ini. Qin Yining dan Zi Ziling melindungi tempat ini dengan lebih hati-hati, secara pribadi memandu prosesnya. Mereka memahami struktur dan efek dari kolam kelahiran kembali. Saat ini, ekspresi mereka sangat gugup. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia kemudian mengoperasikan teknik itu secara diam-diam. Saat itu, demi menyelamatkan orang tuanya dan mencari kakeknya, dia telah mendatangkan malapetaka di sini dan memperoleh jalan rahasia kelahiran kembali 5 elemen. Dia tahu bahwa penyembuhan di sini akan ada gunanya, tapi itu tidak akan bisa mengubah nasibnya. Orang lain tidak tahu, tapi dia mengerti dengan jelas. Simbol kutukan karat hijau menjadi semakin terkonsentrasi, menyatu dengan kedalaman tulangnya, membuatnya sangat sulit untuk dikeluarkan. Pada malam itu, si Hao pingsan beberapa kali,
dan terbangun lagi beberapa kali. Dia disambut dengan awan warna-warni cerah di pagi hari. Banyak orang berdiri di kejauhan, mengamati kolam kelahiran kembali dari jauh dan menunggu hasilnya. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Bagaimana dia? Akhirnya, mereka mendengar suara dari air kolam. Orang-orang desa batu dan bangsawan negara batu semua bergegas untuk bertanya bersama. Raja perang menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ekspresi serius. Kolam kelahiran kembali 5 elemen tampaknya sedikit meningkatkan keadaan si Hao, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan simbol kutukan itu. 3 ahli tertinggi dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, karat hijau itu menjadi semakin padat. Kami akan pergi sekarang, kata si Linhu. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Beberapa dokter hebat sedang berdiskusi untuk melihat apakah mereka dapat menggunakan akupuntur ilahi untuk merangsang vitalitas tubuhnya. Mari kita lihat opini terakhir mereka. Peng Nain berbicara dengan ekspresi tidak menyenangkan. Di halaman kecil, si Hao menyambut pagi dengan cahaya warna-warni sambil berbaring di kursi yang empuk. Kepalanya menunduk, saat ini memusatkan perhatiannya pada mengukir tulang. Itu adalah teknik Kun Peng. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Semua upaya ini sia-sia. Tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan kutukan dari sosok hebat, istana abadi. Kaca. Kepala tua si Yunfeng bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak dari dada si Hao, serta melihat untaian darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya. Anak, dia meraung keras. Dia menggunakan hidupnya untuk mengukir teknik Kun Peng. Tulang makhluk tertingginya telah hancur. Sepotong kecil telah terkelupas. Yang lain bergegas juga untuk menghentikannya. Qin Clan, bagaimana Anda semua bisa begitu tidak tahu malu, memberikan saran seperti ini? Haoer akan segera mati, namun kamu mengemukakan teknik Kun Peng. Kalian semua melakukan kejahatan. Seorang paman meraung. Apa kau tidak memaksa Haoer mati? Si Fei Jiao dengan marah menegur. Da Zuang, Ermeng, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan tempat ini. Si Hao menyeka jejak darah dan dengan ringan melambaikan tangannya, memberitahu mereka untuk tidak gugup atau marah. Ini keputusan saya sendiri. Saya ingin meninggalkan teknik ini untuk negeri batu dan desa batu. Petik 2. Kami tidak menginginkannya. Anda hanya perlu menjadi lebih baik, kata si Linhu. Jika bukan klan Qin yang mengatur pikiran mereka tentang teknik berharga ini, bagaimana? Bisa seperti ini. Wajah orang-orang desa batu menjadi jelek. Mereka sangat khawatir. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia mulai dengan sungguh-sungguh mengukir kembali teknik Kun Peng, mencurahkan semua perhatiannya ke dalam tugas ini. Bukankah klan Qin hanya ingin memainkan kartu keluarga dan meminta Qin Hao mewarisi tekniknya? Tubuh Haoer tidak akan bisa mengatasinya. Dia akan kelelahan sampai mati. Petik 2. Qin Hao memiliki tulang abadi di tubuhnya, jadi mengapa kalian tidak menunjukkan inisiatif apapun? Tentu saja, Haoer adalah seseorang dari desa batu, jadi watak aslinya juga sama dengan kita. Dia pasti akan menolak tulang adik laki-lakinya. Namun, jika dia benar-benar adik laki-laki dan mengatakan sesuatu, bahkan jika Haoer tidak menginginkannya, setidaknya kita akan merasakan kehangatan. Si Linhu berkata pelan. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Jika perlu, dia akan mengambil tulangnya sendiri untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Mata Da Zuang memerah. Jika kedua belah pihak ditukar, Hao kecil pasti akan menawarkan untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Kami tidak benar-benar menginginkan tulang itu, kami tidak akan memintanya, hanya saja, kami hanya merasa dia tidak dapat melanjutkan berbicara. Si Hao menggelengkan kepalanya,
tidak membiarkan mereka berbicara lagi. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Beberapa dokter hebat berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menggelengkan kepala, mengungkapkan bahwa harapan terakhir juga tidak bagus. Apa yang masih kita tunggu? Dia hanya bisa menunggu kematiannya di sini. Kami pergi, kata Ermeng. King Feng menangis. Dia memegang lengan Si Hao, tidak membiarkan dia mengukir lagi. Dia ingin segera membawa Si Hao pergi dari sini. Wajah Raja Perang, Raja Ming, dan Raja Peng jelek saat mereka mondar-mandir. Mereka tetap kecewa pada akhirnya. Tidak mungkin. Kami tidak menginginkan tulang itu. Ayo kembali dan tinggalkan tempat ini. Kami tidak akan menunggu dia mati di sini. Si Linhu meraung dengan suara rendah. Ketika Si Ziling dan Qin Yining mendengar ini, mereka merasa seolah-olah pisau sedang diputar di hati mereka. Ini anak mereka. Bagaimana mereka bisa menyaksikan saat dia meninggal? Dokter yang hebat, jika kita menukar tulang, adakah cara untuk meningkatkan peluang sukses? Keduanya bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong selalu mengamati Si Hao selama ini. Ketika dia mendengar ini, dia mendesah pelan dan berkata, Kaisar Batu kelihatannya dia sudah membaik, tapi dia selalu menghabiskan darah tertinggi untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi dan ingin kembali ke rumah. Petik 2. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah mereka menjadi sangat pucat. Jika kita transplantasi tulang abadi sekarang, itu sudah agak terlambat. Kelelahan darah makhluk tertinggi Kaisar Batu sangat parah, jadi dia sudah agak di bawah persyaratan. Akan sulit baginya untuk memberi makan tulang itu. Ini adalah kesimpulan akhir Zhang Zong. Apa? Ini di luar dugaan semua orang. Tangan dan kaki mereka terasa sedingin es. Ini sama dengan menghapus harapan terakhir mereka. Kami pergi. Si Linhu meraung. Dia tidak peduli tentang hal lain lagi. Ayo, kita pergi. Kembali ke wilayah gurun, kembali ke negeri batu, kembali ke desa kami. Kepala Si Yunfeng juga berteriak. Air mata lama mengalir ke kiri dan ke kanan tak terkendali. Dokter yang hebat, apakah benar-benar tidak mungkin? Qin Yining merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Wajahnya pucat pasi tanpa warna apapun. Zhang Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini agak terlambat. Kami telah menunggu terlalu lama. Petik 2. Ah, Si Ziling melolong. Rambutnya berkibar acak-acakan di mana-mana seolah-olah dia jatuh ke dalam kebobrokan. Matanya benar-benar merah. Di tangannya ada tombak pertempuran emas, tidak diketahui kemana dia akan melepaskan pembantaiannya. Dia memegang tombak sambil berlutut di tanah dengan satu lutut. Rambutnya yang tebal berserakan, menutupi wajahnya. Sebuah domain yang kuat muncul di sekelilingnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, begitu pula jari-jari yang menggenggam tombak. Dia akan menjadi gila. Pergilah. Kami kembali ke negeri batu. Raja Perang berkata dengan lembut, membantu orang-orang desa batu membawa Si Hao yang sudah pingsan. Mereka diam-diam meninggalkan tempat ini. Altar di kota terdekat diaktifkan. Sebuah lorong telah dibuka. Mereka melangkah ke jalan setapak pulang. Episode ke-600, dengan judul Akhir Jalan, Meretas Tulang. Langsung ke dalam alurnya. Batu kecil itu kembali. Ini mengguncang wilayah gurun. Dia kembali dari Immortal Mountain pingsan. Tubuhnya penuh luka dengan darah mengalir kemana-mana. Dia memasuki istana kekaisaran negara batu. Dunia di bawah langit sedang kacau. Gempa bumi hebat mengguncang wilayah gurun. Ini menandakan bahwa Si Hao telah benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Meskipun selalu ada desas-desus bahwa dia akan mati, itu belum mencapai titik itu. Saat itu,
Mungkin keajaiban bisa terjadi dan dia bisa bertahan melewati bencana ini. Namun, sekarang sepertinya debu sudah jatuh. Pada akhirnya, makhluk tertinggi muda ini yang dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan dan mengejutkan dunia telah mencapai akhir hidupnya. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dunia sangat terguncang. Semua orang membicarakan ini. Banyak orang merasa sangat kasihan dan penyesalan yang tak tertandingi. Seberapa luar biasa Kaisar Batu. Dia akan mati begitu saja. Sangat disayangkan. Petik 2. Dia berperang melawan dewa, melenyapkan bencana besar, tapi pada akhirnya, dia sendiri akan mati dan daunnya tersebar. Betapa tidak adilnya ini, sungguh menyedihkan. Petik 2. Semua area berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte besar dunia semua tahu tentang ini. Meskipun mereka sudah lama berspekulasi tentang situasi ini, ketika dikonfirmasi, itu masih membuat mereka menghela nafas. Batu kecil itu sebenarnya cukup menyedihkan. Sejak ia masih muda, tulang makhluk tertingginya dicungkil, menjadi sangat lemah, hampir mati dalam balutan pakaian lampin. Kemudian, dia ditinggalkan di desa terpencil tanpa orang tuanya sejak dia masih kecil, mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia berjalan ke tanah terlantar yang besar sendirian, berjuang menuju kebesaran. Sayang sekali, pada akhirnya, dia masih seperti ini. Petik 2. Banyak orang tahu tentang masa lalu Si Hao. Setelah memahami pengalamannya, mereka semua menghela nafas. Ini benar-benar makhluk tertinggi muda yang hidupnya penuh dengan masalah dan kemalangan. Benar-benar hidup yang sulit. Mereka yang memahami pengalamannya semuanya merasakan simpati. Kaisar Batu yang tampaknya kuat, batu kecil yang luar biasa sebenarnya sangat menyedihkan. Dia masih tidak bisa menembus belenggu takdir pada akhirnya. Ketika dia masih muda, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup melalui kematian yang tampaknya tak terhindarkan. Namun, setelah tumbuh dewasa, dia masih memiliki akhir yang tragis. Sayang sekali, sungguh disesalkan. Petik 2. Dunia mendesah. Sudah berapa tahun berlalu sejak hal seperti ini terjadi? Kedelapan wilayah membahas masalah satu wilayah. Mereka semua menggelengkan kepala, menyesali dia. Justru hari itu individu yang lebih kuat dari sekte besar melintasi wilayah untuk tiba. Cukup banyak orang yang datang berkunjung. Itu bisa dianggap sebagai jenis pengiriman, ingin bertemu dengannya untuk terakhir kali. Semua orang tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada lagi batu kecil di dunia ini. Ia mengingat prestasinya dengan penuh kasih, mengingat prestasinya. Sekte semuanya dipindahkan. Kebanyakan dari mereka membawa niat baik dan tiba di negeri batu. Stone Capital dengan cepat dipenuhi orang. Kebanyakan orang yang datang adalah pembudidaya yang ingin melihat batu kecil itu lepas. Mereka dengan tenang menunggu akhir yang menyedihkan itu tiba. Negara batu, istana kekaisaran. 3 ahli tertinggi, Raja Negara Batu, serta orang-orang desa batu tidak menyerah. Mereka masih mencoba memikirkan cara. Demi menyelamatkan Si Hao, Raja Perang, Peng Nain, dan lainnya dengan sungguh-sungguh meminta penduduk desa agar Si Hao tetap berada di istana dan tidak segera membawanya pergi. Mereka menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa selama mereka bisa menyelamatkan Si Hao, selama ada cara, negara batu bersedia membayar berapapun harganya. Ketika berita tentang ini menyebar, beberapa warisan besar dan sekte yang kuat pindah, mengirimkan beberapa ramuan obat dan formula pil lama. Orang-orang desa batu juga sibuk. Altar leluhur dibuka, dan orang-orang ini masuk melalui lorong untuk memindahkan semua artefak leluhur mereka ke negeri batu untuk melakukan berbagai metode. Orang bisa melihat mereka membawa kuali kuno, kayu tua yang gelap, batu aneh yang misterius, dan benda-benda tua lainnya. Mereka semua dibawa kemari. Tidak ada yang menertawakan mereka.
Semua orang tahu bahwa penduduk desa yang sederhana dan jujur ini melakukan semua yang mereka bisa dengan harapan keajaiban bisa terjadi. Kayu ini, mungkin kayu naga darah. Ini pada awalnya adalah pohon yang berharga, tapi ada darah naga yang tertumpah di atasnya. Nilainya tak ternilai. Raja Perang tercengang. Dia mempelajari dao obat secara ekstensif, jadi dia memiliki pengetahuan tentang tumbuhan, tumbuhan spiritual, dan objek obat lainnya. Dia memperhatikan bahwa sepotong kayu merah tua sebenarnya adalah kayu ilahi yang sangat berharga. Saat objek jenis ini perlahan-lahan dimurnikan menjadi cairan obat, itu akan memiliki karakteristik darah naga. Itu mungkin memiliki sejumlah efek menakjubkan. Besi ini bukan logam. Ini adalah tubuh serangga ilahi. Dokter hebat Zhang Zong juga datang ke sini. Dia melihat-lihat benda tua ini dan mengambil benda hitam. Itu tampak seperti sepotong besi, dan ketika dipukul, suara logam bisa terdengar. Dia cukup kaget. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasinya, dia menemukan bahwa itu adalah bak ilahi yang dikenal sebagai bak Black Gold. Itu bisa digunakan dalam pengobatan, serangga ilahi yang hanya bisa ditemukan tapi tidak dicari. Jelas bahwa bak ini sudah matang. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, efek pengobatannya sangat mencengangkan. Itu meringkuk seperti sepotong logam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Saat itu, tanah leluhur negara batu benar-benar tangguh. Serangga dewa dewasa seperti ini memiliki kekuatan pertempuran tingkat dewa, tetapi mereka secara tak terduga membunuh satu, meninggalkannya di desa. Tangguh, benar-benar tangguh. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Jika seseorang ingin membuat pil Divine 9 putaran, Black Gold Bak ini jelas merupakan obat utama yang esensial. Sayang sekali kami kehilangan terlalu banyak bahan, atau kami pasti akan mencoba memperbaikinya, Raja Perang menghela nafas. Ada desas-desus bahwa selama pil 9 revolusi berhasil disempurnakan, selama seseorang mengambilnya, mereka dapat segera melampaui dan menjadi dewa. Ini adalah obat kuno suci yang sangat berharga. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang berhasil menyempurnakannya. Sayangnya, untuk memperbaiki pil ini, seseorang membutuhkan banyak ramuan obat tingkat dewa, atau mereka bisa melupakannya. Itu terlalu jauh dari mimpi. Jika mereka benar-benar memiliki pil ini, Si Hao benar-benar mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pil ini bukanlah sesuatu yang akan muncul jika kita memohon. Satu tumpukan sulit ditemukan setelah puluhan ribu tahun. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Semua orang mendesah. Pada akhirnya, itu masih terlalu banyak mimpi. Semua orang melihat melalui benda-benda tua ini. Sayangnya, 2 item mencengangkan ternyata sudah di luar dugaan mereka. Tidak ada tanaman obat khusus atau benda lain. Namun, mereka menemukan artefak leluhur yang sangat kuat. Namun, itu hanyalah senjata dan tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Orang-orang desa batu merasa murung dan frustrasi. Tidak ada metode lain. Altar leluhur bersinar. Hairy Ball dan Little Red muncul. Yang satu kehilangan sebagian tubuhnya, yang lainnya kehilangan sepasang sayap. Mereka sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Namun, mereka tetap datang. Ini adalah 2 dewa. Ini mengejutkan semua orang di sini. Kami juga tidak punya cara, kedua ahli itu menjadi sedih. Mereka dengan getir memikirkan cara untuk menyembuhkannya, tetapi pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala, merasa sangat tidak berdaya. Benda ini mungkin ada gunanya, ucap Hairy Ball sambil membawa sajadah. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Si Hao di Stone Village sebelum bertempur dalam pertempuran besar. Sajadah ini berasal dari sarang Kunpeng. Itu terbuat dari kayu tua, cabang-cabang pohon dunia. Sayang sekali,
Setelah mengalami waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua esensi spiritualnya praktis telah habis. Jika tidak, itu pasti akan sangat efektif. Zhang Zong menghela nafas dan berkata, "Ini adalah buah dari pohon persik perak. Kami memetik semuanya dan membawanya," kata si Fei Jiao. Dia dengan hati-hati membawa kotak batu giok. Persik berkedip dengan cahaya perak bersinar. Ini adalah obat suci yang dibawa si Hao dari Hundred Shattering Mountains dan ditanam di Stony Village. Itu sudah menjadi dewasa, tetapi mereka tidak pernah memetik buahnya. Itu hanya dimanfaatkan dengan baik hari ini. Ada juga setetes anggur ilahi. Itu juga didapat dari sarang kunpeng, kata Hairi Bol. Itu mengikuti si Hao ke laut utara saat itu, jadi dia secara alami mengetahui hal-hal ini. Jangan gunakan itu. Jangan sia-siakan apapun lagi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia sangat memahami keadaannya sendiri. Dia masih mengukir teknik kunpeng. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari waktu ke waktu, orang bisa mendengar suara ringan dari dadanya. Tulang makhluk tertingginya jelas terbelah. Dia benar-benar menghabiskan hidupnya sendiri. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan untuk dilihat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya, karena ini adalah salah satu keinginan terakhir si Hao. Dia memberikan semua hal yang berbeda di dalam kasus interspatial yang berharga ke Stony Village. Dia masih ingin meninggalkan metode ini. Nak, ibu memohon padamu, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri lagi. Qin Yining meraih lengannya, merasakan sakit yang tak tertandingi. Ada rasa frustrasi, kebingungan, sakit, dan penyesalan. Dia ingin menyelamatkan putra tertuanya, tetapi dia takut putra keduanya akan mati. Keraguan singkat itu menyebabkan mereka melewatkan waktu terbaik untuk menanamkan tulang. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin kehilangan satu pun anaknya. Namun, keputusan seperti ini terlalu sulit. Ini hanya sifat manusia. Tidak peduli siapa itu, mereka tetap tidak punya jalan keluar. Jika memungkinkan, dia lebih suka menggunakan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan putranya yang lebih tua. Mata si Ziling begitu lebar hingga mereka membelah dan meneteskan darah. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, mengepalkan tinjunya karena kesakitan. Tulang jarinya hampir putus dari cengkeramannya. Ayah, ibu, jangan salahkan dirimu, atau aku akan merasa tidak enak. Setiap orang akan mati suatu hari nanti. Saya merasa cukup puas sekarang. Si Hao berbicara. Dia tidak ingin mereka merasa buruk. Hari itu, orang-orang terus-menerus datang ke ibu kota Kekaisaran Negara Batu ingin melihat si Hao pergi. Mereka semua tahu bahwa dia akan segera mati. Jumlah yang datang berkali-kali lebih besar daripada gunung abadi. Itu penuh dengan orang, dan mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya 90% di antaranya dicegat di luar istana. Si Hao membutuhkan waktu untuk istirahat dan perlahan melewati saat-saat terakhirnya. Ini akan menjadi terlalu berisik dengan semua orang di sekitarnya. Meskipun mereka datang dengan niat baik, mereka tidak semua diizinkan masuk. Di dalam istana, hanya Xiao Tian, singa berkepala 9, raja perang, dan orang-orang desa batu yang ada di sana. Semua orang dihentikan. Akhirnya, seorang pengawal istana melaporkan, para wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi Lan Yu, Hong Huang, Sui Yue dan para jenius lainnya datang untuk menemui kaisar. Qin Yining menatap kosong sejenak, dan kemudian dia berkata, undang mereka masuk. Dia memikirkan teknik berharga yang dimiliki klan Hong Huang. Mereka juga memiliki teknik kelahiran kembali yang terkait dengan burung phoenix dan sangat kuat. Dia ingin mengabaikan semua biaya untuk mendapatkannya dan menggunakannya untuk menyelamatkan si Hao. Xuan Ming, Bigu, Lan Yu, Sui Yue dan yang lainnya menghela nafas dengan kesedihan.
Ketika mereka melihat Si Hao, mereka tidak berani percaya bahwa batu kecil yang menakjubkan dan tak tertandingi benar-benar jatuh ke keadaan ini. Sayang, sangat disayangkan. Mereka menggelengkan kepala. Saat itu, mereka ingin mengikatnya, tetapi hal seperti ini terjadi. Batu kecil itu jatuh dari surga ke-9 ke bawah. Pikiran para jenius ini segera berubah. Batu kecil itu pasti akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Bahkan jika dia selamat melalui suatu keajaiban, masih terlalu sulit untuk mencapai ketinggian lagi. Itu karena tulang makhluk tertingginya telah dihancurkan. Sai, tidak ada jalan keluar dari ini. Tidak ada yang selamat setelah terinfeksi kutukan noda perunggu istana abadi. Xuan Ming menggelengkan kepalanya. Qin Yining menarik Hong Huang ke samping dan mulai berkonsultasi dengannya, memberitahunya bahwa dia bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan metode kelahiran kembali klan mereka. Peng Nain juga kaget. Negara api memiliki teknik burung vermilion. Metode kelahiran kembali api mereka mencengangkan. Jika kami dapat menemukannya, patut dicoba. Seorang raja tua dari negara api muncul. Dia ingin membantu batu kecil itu, segera mengundangnya ke istana. Sekarang setelah mereka mencapai momen kritis, terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, mereka ingin mencobanya. Mereka menggabungkan metode kelahiran kembali 5 elemen, metode kelahiran kembali burung vermilion, dan metode kelahiran kembali burung phoenix sejati untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Raja tua negara api sangat senang bisa membantu. Dia setuju dan menyerahkan metode kelahiran kembali kepada Si Hao. Meskipun Hong Huang merasa ragu-ragu, karena teknik itu adalah rahasia yang tidak dapat disebarkan, setelah permohonan Qin Yining terus-menerus, dia setuju untuk menukarnya dengan teknik kelahiran kembali 5 elemen. Si Hao tetap diam. Dia juga tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Dia diam-diam mengingat segalanya untuk bekerja sama dengan pengobatan. Sayangnya, semuanya gagal lagi. Ini menandakan akhir dari hidup Si Hao. Tidak ada cara lain yang tersisa. Ketika awan suram membebani pikiran semua orang, Si Ziling berdiri dan berjalan keluar. Qin Yining agak terkejut. Dia berbalik untuk melihatnya. Kemana kamu pergi? Lembah Tungku Ilahi. Si Ziling menjawab. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai berpikir dengan hati-hati, tetapi mereka tidak tahu tempat seperti apa ini. Zhang Zong adalah satu-satunya yang ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa ini adalah tempat yang aneh. Lembah gunung itu seperti tungku dewa. Itu sangat menyeramkan dengan banyak hal tidak teratur di dalamnya. Saat orang normal masuk, hal-hal supernatural akan terjadi. Mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Namun, beberapa individu hebat mencoba mencari lembah tungku ilahi, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ini pasti tempat yang aneh. Hal yang paling aneh adalah saat itu, alasan ditemukannya adalah karena pernah ada seorang ahli yang menjadikan dirinya sebagai korban darah, menggunakan hati yang paling tulus untuk berdoa. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan pil Dewa 9 putaran untuk temannya. Namun, ini tidak pernah terbukti. Itu hanya legenda. Itu karena ketika generasi selanjutnya dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka juga menuju ke sana dengan hati yang tulus tak tertandingi. Namun, mereka mempersembahkan diri mereka dalam pengorbanan darah tanpa mendapatkan apapun. Belum lama ini ketika Si Ziling mendengar yang lain menyebutkan pil Dewa 9 putaran, dia tergerak, mengingat hal-hal ini. Saat ini, dia akan mempertaruhkan semuanya. Zhang Zong menggelengkan kepalanya, memintanya untuk tidak pergi. Dia juga menjelaskan rumor rahasia ini kepada semua orang, dan ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Aku akan pergi bersamamu. Qin Yining sangat tegas. Kedua individu itu dengan cepat bergegas keluar tanpa ragu-ragu sejenak.
Mereka mengaktifkan jenis teknik berharga bersama-sama dan meninggalkan Stone Capital. Kalian semua pasti harus menyusul mereka. Saya tidak ingin memiliki penyesalan yang tersisa. Si Hao meminta Raja Perang untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Raja Perang mengangguk dan mengejar mereka. Si Hao percaya bahwa dengan kecepatan Raja Perang, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli tertinggi. Semua orang mulai berpikir sendiri. Benar-benar tidak ada metode lain. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Tidak ada cara hidup yang tersisa. Jika tidak ada yang bisa mengubah hasil, maka mari bersiap untuk mengirim Kaisar Batu dalam perjalanannya. Seorang raja tua menghela nafas dan berkata, hari itu, negara batu mulai melakukan persiapan. Mereka tahu bahwa si Hao tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi mereka mengizinkan para ahli dari berbagai sekte masuk, melakukan upacara terakhir untuknya. Ketika berita ini keluar, seluruh dunia terguncang. Ini berarti batu kecil itu bisa mati kapan saja. Hidupnya telah mencapai titik kritisnya. Dia akan benar-benar menghilang. 8 wilayah terguncang. Ocean Clan juga mengetahui hal ini, dan banyak ahli bergegas ke Stone Capital. Ini berarti tidak ada cara sama sekali untuk menebus situasi. Raja Perang menghentikan Si Ziling dan istrinya. Mereka sangat sedih. Jika bukan karena dipaksa ke keadaan ini di mana mereka benar-benar tidak punya pilihan tersisa, mengapa mereka berpikir tentang mempercayai legenda aneh seperti itu? Ayah, Ibu, bersama kalian berdua di saat-saat terakhirku sudah membuatku sangat bahagia, kata si Hao. Malam itu, Zhang Zong mengerutkan kening. Dia memperkirakan bahwa si Hao mungkin hanya bisa hidup 1 hari lagi. Tidak ada harapan lain. Suara kepala desa Si Yunfeng gemetar. Dia ingin membawa si Hao kembali untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah kembali ke desa batu, saya tidak akan keluar lagi. Si Hao berkata dengan lembut. Si Hao bertemu banyak orang, termasuk master sekte dari berbagai sekte. Dia mengangguk ke arah mereka masing-masing, berterima kasih kepada mereka karena datang ke sini untuk menyampaikan perpisahan mereka. Malam ini, tanpa diragukan lagi, adalah acara yang luar biasa. Hanya saja, semuanya terjadi dengan diam-diam. Yang cukup langka adalah si Hao tetap terjaga sepanjang waktu. Menggunakan kata-kata Zhang Zong, ini adalah pancaran terakhir dari matahari yang terbenam. Selama jam-jam terakhirnya, dia mungkin tidak akan pingsan. Di tengah malam, si Hao dan Qin Hao bertemu lagi. Istana besar itu luas. Tidak ada orang lain di sini. Hanya mereka berdua yang ada di sini. Segala sesuatu yang harus dikatakan sudah dikatakan. Si Hao memiliki satu persyaratan untuk adik laki-lakinya, dan itu adalah untuk merawat orang tuanya. Saat ini, agak sunyi di antara mereka berdua. Kakak, apakah kamu membenciku? Qin Hao bertanya. Bagaimana aku bisa membencimu? Kami adalah saudara. Si Hao dengan tenang berkata. Saya ingin menjadi lebih kuat, menjadi ahli surga nomor 1. Saya akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Kali ini, saya tidak bisa menyelamatkan Anda, kata Qin Hao lembut. Takdirku sendiri yang akan segera berakhir. Bagaimana itu bisa disalahkan padamu? Si Hao menggelengkan kepalanya. Jika masih ada waktu dan aku tidak ragu-ragu, alih-alih memberimu tulang abadi, ini tidak akan terjadi. Anda akan memiliki 2 tulang, dan di masa depan, Anda pasti akan menjadi ahli paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawanmu. Qin Hao berkata dengan lembut. Ketika si Hao mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak membalas kata-katanya dan malah berkata, meskipun saya melakukan semua yang saya bisa,
saya hanya mampu mengukir setengah dari teknik Kunpeng. Aku akan menyerahkannya pada klan batu. Petik 2. Qin Hao tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara di istana besar yang luas itu. Itu sangat tenang. Keduanya tenggelam dalam keheningan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao membuka mulutnya dan berkata, apakah menurutmu jika satu orang memiliki dua tulang makhluk tertinggi, mereka akan mampu menjadi nomor satu di bawah surga? Siapa yang bisa menyaingi itu? Qin Hao bertanya. Sebagai jawaban, ketika Anda membahas topik itu, saya ingat alam yang lebih tinggi. Sebenarnya ada lebih dari satu, bakat luar biasa. Mungkin ada juga orang yang mendapat dua tulang, kata Si Hao. Qin Hao tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Ini benar-benar mencengangkan. Dengan suara yang sangat serius, dia berkata, saya merasa jumlah tulang tidak penting. Itu bukanlah jalan untuk menjadi yang terkuat. Jika ada suatu hari ketika Anda menjadi percaya diri, merasa bahwa Anda dapat meninggalkan tulang wujud tertinggi Anda, bahkan tidak membutuhkan satu potong pun, maka Anda benar-benar dapat dianggap telah melangkah ke jalan yang tidak ada bandingannya. Petik 2. Qin Hao tidak setuju dengan ini dan berkata, jika Anda memiliki titik awal yang lebih tinggi, mengapa Anda meninggalkannya? Saya percaya bahwa yang memiliki dua tulang akan lebih kuat. Orang itu akan menjadi makhluk tertinggi nomor satu. Mungkin sudah ada orang seperti itu di alam yang lebih tinggi. Si Hao berkata dengan lembut. Dia kemudian menatap adik laki-lakinya sendiri dan berkata, jika kamu merasa bisa menjadi ahli terkuat seperti ini, biarkan aku memberimu kesempatan, biarkan kamu melambung ke puncak. Namun, Anda harus memikirkannya dengan baik. Petik 2. Dia tidak tahu apakah adik laki-lakinya tertarik atau tidak ketika dia menyebutkan hal-hal ini. Namun, itu tidak penting lagi, karena dia tidak peduli dengan tulangnya yang tertinggi lagi. Dia sudah akan mati, jadi apa gunanya menyimpannya? Karena adik laki-laki ini merasa memiliki dua tulang akan membuatnya menjadi nomor satu di alam yang lebih tinggi, maka dia akan memberikannya kepadanya. Si Hao merasa bahwa apapun yang dipikirkan adik laki-lakinya, mereka lahir dari orang tua yang sama. Di masa depan, Si Hao masih harus bergantung padanya untuk merawat ayah dan ibunya. Raja Perang, Raja Peng, Dr. Zhang Zong, Si Hao memanggil orang-orang ini. Yang mulia, beberapa raja tua semuanya memandangnya. Saya akan memberikan tulang terbaik saya kepada adik saya. Harap lindungi kami selama proses ini, kata Si Hao. Dia takut orang lain akan salah paham, jadi dia memanggil mereka untuk menjelaskan. Apa, Yang Mulia, Anda tidak bisa. Orang-orang ini semua kaget. Kakak Qin Hao juga membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu banyak bicara. Si Hao selalu orang yang menentukan. Bahkan dalam kondisi terlemahnya, dia juga seperti ini. Cahaya ilahi keluar dari pupil matanya, membuat semua orang di sini sulit untuk berbicara. Tubuhnya penuh dengan retakan untuk memulai. Saat ini, dia dengan paksa berjuang, dan dadanya langsung meledak. Si Hao dengan tegas mengambil 2/3 dari tulang yang tersisa. Tulang ini masih putih berkilau, tapi penuh retakan. Itu disatukan dengan paksa. Cahaya warna-warni yang menguntungkan sedang dirilis. Meskipun meninggalkan tubuhnya, itu masih terlihat seperti terbakar dengan cahaya abadi. Yang Mulia, hati Raja Perang dan Raja Peng bergetar. Seberapa kuatkah batu kecil itu? Bahkan sebelum kematiannya, dia benar-benar melakukan tindakan semacam ini, membuat air mata mengalir dari mata lamanya. Dokter hebat Zhang Zong, tolong bantu adik laki-laki saya menerima tulang ini, kata Si Hao. Dia dengan tenang duduk di sana, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup dadanya.
Meski darah mengalir keluar, dia tetap tidak banyak bergerak. Kaisar Batu, Zhang Zong tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti ini akan terjadi. Si Hao malah memberikan tulangnya sendiri kepada adik laki-lakinya. Raja Ming, Peng Nain, Working dan yang lainnya bergegas untuk membantu Si Hao menghentikan pendarahan dan membantunya. Mereka semua merasa seperti tercekik. Segera setelah itu, orang-orang desa Batu menerima kabar. Si Ziling dan Qin Yining juga mendengar apa yang terjadi. Mereka bergegas ke istana, semuanya gemetar. Jangan terlalu mengandalkan kedua tulang ini. Jika suatu hari Anda dapat mengubahnya dan menggunakan darah tertinggi untuk menyehatkan seluruh tubuh Anda, memungkinkan semua tulang Anda untuk berubah, itu mungkin jalan lain menuju jalan yang tidak ada bandingannya. Kata Si Hao. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.